Assalamualaikum Patriark. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat. Hehehe. Chapter 2241. Omong kosong. Kakak tertuaku jelas dibunuh oleh Fukian Kun dan Misty Palace. Siapa kamu? Dia juga sengaja menyebut nama seperti kakak laki-lakiku. Apa niatmu? Feng Xiaoyu menatap Qin Chen dengan ketakutan dan ketakutan. Kematian Kaisar Wu Chen selalu menjadi rahasia terdalam di hatinya. Selain Sang Guanxier, hanya sedikit orang di dunia yang mengetahuinya. Qin bagaimana Chen tahu? Mati mati mati. Anak ini harus mati. Niat membunuh yang tak terbatas muncul di hatinya. Ingin membunuh Qin Chen secara langsung. Qin Chen mengabaikan Feng Xiaoyu, memandang semua orang di lapangan, dan berkata dengan ringan, Anda mungkin penasaran bagaimana Ben Shao mengetahui rahasia ini. Karena Ben Shao sebenarnya adalah keturunan Kaisar Bela Diri Po Chen. Pikiran semua orang bahkan lebih bingung, Po Chen Wu Huang adalah penguasa 300 tahun yang lalu, dan Qin Chen ini tampaknya. Tetapi dia berusia kurang dari 30 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi keturunan Po Chen Wu Huang? Tapi Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Saat itu, Kaisar Po Chen Wu dirusak oleh Feng Xiaoyu dan Sang Guanxier dan jatuh ke Deat Kenian. Pada saat itu, dia belum mati. Sebelum dia meninggal, untuk mempertahankan kebenarannya, jatuh, hancurkan Chen Wu Kaisar meninggalkan salah satu tanda jiwanya di batu segel ilahi dan melemparkannya ke dalam turbulensi ruang. Di bagian batu segel dewa ini, ada banyak wawasan dari kehidupan Kaisar Wu Chen Wu, dan ada juga semua berita mengapa dia jatuh. Dan setelah batu segel surgawi ini hanyut dalam kehampaan selama 300 tahun, batu itu secara tidak sengaja melayang ke langit utara dan diakuisisi oleh Ben Shao. Baru saat itulah Ben Shao mengetahui kebenaran jatuhnya Kaisar Wu Chen Wu. Dan generasi muda telah mewarisi mantel Po Chen Wu Huang. Dan tentu saja ingin membalaskan dendamnya dan mengungkap kebenaran kejatuhannya. Mengungkap Feng Xiaoyu dan Sang Guanxier, sepasang anjing dan manusia. Qin Chen berkata dengan dingin. Dia sudah memikirkan alasan ini untuk mengekspos wajah jahat Feng Xiaoyu. Apakah begitu? Semua orang terkejut. Dan kemudian mereka memahami mengapa Qin Chen begitu muda sehingga dia memiliki kultivasi seperti itu. Saya mendengar bahwa ketika putra ini berada di Cakrawala Utara, dia memenangkan kejuaraan kompetisi dan Dao Cakrawala Utara. Baru kemudian dia dibawa ke domain bela diri oleh Dan Pavilion dan memenangkan tempat di dunia Guyu. Dia selalu penasaran sebelumnya, tingkat alkimia Tianyu dapat menumbuhkan kejeniusan seperti itu. Tanpa diduga dia sebenarnya adalah keturunan Po Chen Wu Huang. Selanjutnya, saya mendengar bahwa anak ini masih master formasi. Sebelumnya, di Sky Thunder City, dia membuat formasi besar di langit. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, bahkan jika Anda memperbaiki rantai di dalam rahim ibu, tidak mungkin melakukan keduanya cara dan formasi. Ini sangat bertentangan dengan langit. Jika itu adalah keturunan Kaisar Po Chen Wu, semuanya akan dijelaskan. Saya mendengar bahwa Fukian Kun dan Po Chen Wu Huang memiliki hubungan yang baik saat itu. Tidak heran Fukian Kun akan mengikuti putra ini untuk mendirikan kota Tianlei. Saya khawatir identitas putra ini telah lama diketahui. Mendengar apa yang dikatakan Qin Chen, semua orang tiba-tiba merasa, jika Qin Chen benar-benar keturunan Kaisar Bela Diri yang biasa memecahkan debu, maka semuanya akan dijelaskan. Tatapan semua orang pada Qin Chen berubah. Benua Tianwu menghormati yang kuat, tetapi sebenarnya juga memperhatikan garis keturunan dan asal. Meskipun mantan Qin Chen kuat dan terkenal, asal-usulnya tidak diketahui, dan semua orang masih sedikit cemburu dan ditolak olehnya. Tetapi jika Qin Chen adalah keturunan Po Chen Wu Huang, semuanya akan berbeda. Kaisar Wu Chen terkenal dan terkenal di benua. Dia telah melintasi alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki kekurangan di jalur alkimia, garis keturunan, pemurnian, dan formasi. Ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang telah menerima bantuannya. Jika penguasa kota-kota Tianlei benar-benar keturunan Kaisar Bela Diri, maka dia pasti akan dikenali oleh pasukan daratan lainnya dalam sekejap. Kekuatan tak terlihat ini benar-benar menakutkan. King Wu, apakah kamu tahu bahwa putra ini adalah keturunan Po Chen Wu Huang?
Kaisar Iblis Binatang Darah Fox Ji dan King Kong memandang Kaisar Iblis King Wu dengan tidak puas. Meskipun Fu Qiankun mewakili Tanah Suci Garis Darah dan berbicara dengan klan binatang darah dari pegunungan Luoxue, dan ingin menyelesaikan keluhan antara kedua klan, pada kenyataannya, Qin Chen yang pertama kali memasuki klan binatang darah untuk berkomunikasi dengannya, untuk mengatasi masalah kehilangan pembuluh darah di tubuhnya. Qin Chen memasuki pegunungan Luoxue beberapa kali, dan untuk pertama kalinya bahkan menyebabkan gangguan besar di pegunungan Luoxue. Tetapi kemudian, Qin Chen menjadi teman darah, keluarga binatang buas, dan hubungan dengan Tanah Suci Garis Darah juga dibuka oleh Qin Chen. Selain itu, Fu Qiankun juga dihasut oleh Qin Chen untuk menyelesaikan keluhan antara kedua ras. Dapat dikatakan bahwa Qin Chen adalah dermawan dari klan binatang darah dan klan manusia, bukan Tanah Suci Darah. Jika anak laki-laki di depannya benar-benar keturunan Kaisar Wu Chenwu, maka target klan binatang darah untuk bekerja sama, saya khawatir itu akan berubah. Dan jika apa yang dikatakan Qin Chen benar, maka hubungan antara Kekaisaran Suanyuan dan Istana Berkabut layak untuk dipertimbangkan secara mendalam oleh semua orang. Omong kosong, siapa kamu? Dengan sengaja menjebak Kaisar, dan apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana Feng Xiaoyu bisa membiarkan Qin Chen terus berbicara? Yang lain meragukan kata-kata Qin Chen, tetapi dia sepenuhnya mempercayainya. Dia tidak bisa memikirkan apapun selain Qin Chen sebagai keturunan kakak laki-lakinya Po Chen Wu Huang. Dari mana Anda mengetahui tentang kejatuhan Kaisar Wu Chenwu yang sebenarnya? Oleh karena itu, jika dia diberi kesempatan untuk tidak berbicara dengan Qin Chen, dia sudah membunuhnya dengan panik. Nak, tidak peduli siapa kamu yang dikirim untuk menjebak Kaisar ini dengan sengaja, Kaisar ini tidak bisa membiarkanmu. Hah, kali ini, dia tidak meninju. Tetapi pedang kuno tiba-tiba muncul di tangannya, dan napas Kaisar muncul seketika, menutupi dunia. Pedang agung, bersenandung, cahaya pedang melonjak dan langsung meledak ke arah Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, dan pedang guntur surgawi di tangannya dipacu, dan itu juga menebas seperti kilat. Guntur itu tiba-tiba keras, dan bertabrakan dengan pedang besar Feng Xiaoyu. Ledakan, cahaya pedang bertabrakan, dan kehampaan menyebabkan lingkaran fluktuasi esensi sejati, dan napas agung dan napas guntur bertabrakan dengan liar. Pedang guntur langit di tangan Qin Chen bergetar hebat, seolah-olah dia tidak bisa menahan tekanan mengerikan dari pedang besar. Nah, pedang kaisar di tangan kaisar adalah pedang kaisar yang dimiliki kaisar kuno ketika dia masih muda. Bagaimana dia bisa menolaknya? Feng Xiaoyu tertawa terbahak-bahak. Pedang kaisar menjadi semakin menakutkan. Napas kaisar terus naik, dan di atas kepala Feng Xiaoyu, hantu humanoid muncul. Seperti kaisar kuno, mengawasi semua makhluk. Pedang manusia. Semua orang mengisap AC, Kaisar kuno, yang adalah penguasa alam suci. Dan senjatanya ketika dia masih muda, bahkan jika itu bukan prajurit suci, itu pasti prajurit kekaisaran teratas dengan kekuatan tak terbatas. Feng Xiaoyu bahkan mendapatkan pedang kaisar kuno. Pedang kaisar manusia, apakah kamu layak mendapatkan pedang kaisar manusia ini? Mata Qin Chen suram. Tangan kirinya berkedip, pedang kuno Ban Yue muncul, dan dia berteriak, pergi. Ban Yue Gujian langsung menyapu ke arah Feng Xiaoyu. Hah, ilmu pedang macam apa ini? Feng Xiaoyu terkejut. Pedang kuno Banyu terbungkus energi pedang yang menakutkan, dan menusuk kepalanya dengan kecepatan seperti kilat. Chapter 2242. Blokir itu. Sebuah pedang kuno tiba-tiba muncul di tangan Feng Xiaoyu lagi, dan dengan suara ding, pedang kuno Banyu dihentikan. Qin Chen tidak berharap Feng Xiaoyu memiliki pedang kuno kedua. Tapi kemudian sesuatu yang lebih mengejutkan Qin Chen muncul. Tangan Feng Xiaoyu berulang kali didesak, tanpa diduga pedang kuno ketiga dan keempat muncul dalam sekejap. Pada akhirnya, total 7 pedang kuno ditangguhkan dalam kehampaan. Setiap pedang kuno memancarkan nafas kaisar yang menakutkan. 7 pedang kuno, tidak hanya satu yang merupakan pedang kaisar manusia. 6 sisanya adalah tiruan. Meski begitu, Qin Chen masih terkejut. Karena masing-masing dari 6 tiruan yang tersisa adalah prajurit kekaisaran teratas, sangat menakutkan. Tidak peduli siapa kamu dan apa tujuanmu.
berpura-pura menjadi keturunan kakak laki-lakiku. Hari ini kaisar ini akan membunuhmu. Feng Xiaoyu mendengus dingin, dan 7 pedang kuno ini berputar dengan cepat membentuk formasi yang menyelimuti dunia. Formasi pedang 7 bintang. Dengan teriakan dingin ini, dunia sepenuhnya diselimuti oleh aura pedang kaisar ini, dan aura pembunuh yang tajam dapat dengan mudah melenyapkan master tingkat kaisar bela diri puncak. Semua orang di lapangan telah mundur jauh, dan langsung mundur ke tepi formasi tanah suci garis keturunan. Setiap aura pedang di sini sangat menakutkan dan dapat dengan mudah membunuh mereka. Apakah ini Kaisar Xuanyuan? Keputusasaan dan ketakutan muncul di hati semua orang. Jika mereka bermain, mereka akan dicekik hingga kehampaan oleh energi pedang ini, dan mereka bukan musuhnya. Tapi Qin Chen mencibir, Feng Xiaoyu benar-benar memainkan formasi pedang di depannya. Zen Moding bersenandung di atas kepala Qin Chen. Kuali penekan iblis muncul dalam sekejap, dan kuali penekan iblis berputar dan langsung menjadi lebih besar, menutupi dunia. Aku hanya mendengar suara gemuruh yang terus-menerus, dan aura pedang yang padat terus-menerus membombardir kuali bedah setan. Terus-menerus memutar kuali bedah setan, tetapi masih tidak mampu menembus pertahanan kuali bedah setan. Harta karun macam apa ini? Feng Xiaoyu terkejut. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. The Demon Suppressing Ding adalah harta karun bagi para master ras manusia kuno untuk menekan para ahli top dari iblis alien. Dan saat mendesak Suppression Demon Cauldron, pedang ketiga muncul di tangan Qin Chen. Ini adalah pedang patah hitam. Begitu muncul di kehampaan, napas yang mengerikan menyebar. Itu adalah pedang patah kelas Sein yang diperoleh dari Xiao Dongyan. Pedang patah suci yang dikombinasikan dengan pedang petir surgawi dan pedang kuno Banyu juga membentuk formasi pedang. Formasi pedang 3 talenta, bersenandung, di atas pedang patah. Tekanan kuat dari pedang guntur surgawi dan pedang kuno Banyu dipadatkan, dan itu ditujukan ke Kaisar Xuanyuan dan langsung membunuhnya. Formasi pedang Sacai. Kamu tahu bagaimana melakukan formasi pedang ini? Feng Xiaoyu ketakutan dan marah. Feng Xiaoyu, formasi pedang bintang 7 ini diperoleh oleh Master Po Chen Wuhuang dari peninggalan kuno. Kamu mempelajarinya. Sao ini adalah pewaris tuan, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Qin Chen tertawa. Feng Xiaoyu ini benar-benar lucu. Formasi pedang bintang 7-nya diteliti sendiri saat itu, dan dia bahkan bertanya pada dirinya sendiri mengapa formasi pedang ini. Bukankah itu lucu? Pergi dengan formasi pedang Sacai mendesak. Dan aura pedang dari 3 prajurit kaisar segera berkumpul dan langsung menebas formasi pedang bintang 7 Feng Xiaoyu. Kakak, cahaya pedang bintang 7 di tubuh Feng Xiaoyu tiba-tiba bergetar, dan ada suara retak. Ini alami. Pedang patah di tangan Qin Chen juga merupakan senjata suci. Meskipun telah dipatahkan, kekuatan yang meletus tidak sebanding dengan prajurit kaisar biasa. Kebencian. Feng Xiaoyu sangat marah. Dan seteguk esensi dan darah menyembur keluar, yang langsung berubah menjadi rune dan bergabung menjadi formasi pedang. Formasi pedang meledak menjadi cahaya pelangi, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Yah, pertahanannya meningkat. Kalau begitu, lihat kuali penindas iblis Ben Sao, kuali sum iblis pergi. Qin Chen mendesak Zhen Yuan, dan kuali penekan iblis dengan cepat berputar, berubah menjadi gunung besar dan jatuh langsung dari kepala Feng Xiaoyu. Berbagai pola di Demon Suppressing Cauldron beredar dengan cepat, memancarkan aura penindasan keabadian. Dan proses jatuhnya Demon Suppressing Cauldron sangat aneh, seolah-olah jatuh melintasi kehampaan, tanpa jejak di tengah. Ruang mengatur kekuatan supernatural. Bagaimana Feng Xiaoyu bisa gagal untuk melihat bahwa serangan dari Demon Cauldron sebenarnya mengandung aturan spasial yang sangat menakutkan. Dia tidak berani bersantai. Pada saat ini, sudah terlambat untuk shock. The Seven Star Sword Array segera menghadapi Demon Cauldron, buru-buru. Sebuah dis dengan ukuran telapak tangan muncul di tangannya, dan dis berputar dengan cepat, dan tiba-tiba berhenti di depannya, mencoba menahan pemboman Zen Devil Cauldron. Setelah dampak intensif terdengar, arai pedang bintang 7 Feng Xiaoyu terkena pedang patah sederhana Qin Chen dan kuali iblis pedang, dan tiba-tiba retak dan meledak terbuka dalam sekejap. Pada saat yang sama, kuali iblis pemanggilan dengan cepat jatuh, dan langsung meledak pada cakram primitif.
Ledakan. Dis mengeluarkan raungan tumpul, dan benar-benar menahan serangan Zen Devil Cauldron. Oke, Qin Chen terkejut. Harta macam apa Dis ini? Di bawah desakannya, Zen Moding benar-benar kuat, dan sebenarnya diblokir oleh Feng Xiaoyu. Saya melihat piringan hitam ini. Sangat sederhana. Seperti emas tetapi bukan emas. Seperti batu tetapi bukan batu. Sangat aneh. Qin Chen kecil. Ini sepertinya adalah prajurit suci. Suara Lao Yuan terdengar. Prajurit suci. Qin Chen mengerutkan kening. Ya, tapi prajurit suci ini tidak didesak. Untuk mendesaknya, dibutuhkan teknik dan kekuatan khusus. Suara Lao Yuan juga sedikit tidak pasti. Prajurit suci. Qin Chen bersenandung dingin, dan membiarkan Yuan tua mendesak kekuatannya secara ekstrim. Tiba-tiba, kekuatan sumber yang menakutkan muncul dari tubuh Qin Chen. Meskipun basis kultivasinya tidak pernah mencapai alam semi-sage, itu lebih baik daripada alam semi-sage. Bum bum bum, guntur meledak satu demi satu, mengubah dunia menjadi lautan guntur. Namun, Thunder Ocean dipegang dengan kuat oleh Dis sederhana, dan masih gagal menerobos. Api iblis King Lian. Qin Chen membuka alisnya, dan api iblis lotus hijau tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, api langit yang tak berujung melonjak antara langit dan bumi, dan nyala api yang mengerikan jatuh langsung dari kehampaan seperti gumpalan awan yang terbakar. Api iblis King Lian berubah menjadi matahari terik Qian, melayang di udara, meledak menjadi cahaya terik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa? Di kejauhan, banyak pria kuat yang mengeluarkan asap biru di bawah napas terik api iblis King Lian, dan mereka semua kesakitan. Bahkan berdiri jauh, sangat sulit untuk menahan pembakaran yang mengerikan dari api iblis King Lian. Api macam apa ini? Tidak jauh, Yan Licheng juga melihat semua ini dengan takjub. Dengan basis budidaya tingkat semi bijaksana, dia juga merasakan panas terik yang tak tertandingi. Nyala api ini pasti bisa mengancam tuan semi bijaksananya. Dia bahkan membayangkan bahwa jika dia digantikan oleh Feng Xiaoyu, dia bisa bertahan di bawah serangan seperti itu. Menggantung. Begitu jawaban ini keluar, jantungnya melompat liar, dan keringat dingin keluar di sekujur tubuhnya. Feng Xiaoyu, yang berada dalam kobaran api, secara alami bahkan lebih marah. Qin Chen tidak sebagus dia dalam hal tingkat kultivasi, tetapi Qin Chen memiliki terlalu banyak harta, dan masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Pada levelnya, seorang prajurit kekaisaran biasa tidak ada cara untuk banyak membantu mereka. Dari mana anak ini mendapatkan begitu banyak harta yang menantang surga? Klik, di bawah nyala api, Feng Xiaoyu bisa merasakan cakramnya yang sederhana bergetar, dan dia jelas-jelas menolaknya secara ekstrim. Senior, tolong bantu. Feng Xiaoyu berkata tiba-tiba. Yah, Junior, apakah kamu akhirnya mau membiarkan orang tua itu mengambil tindakan? Dalam tubuh Feng Xiaoyu, sebuah suara tua terbangun, seolah-olah berlari melintasi alam semesta, kuno, modern, dan masa depan. Chapter 2243. Pada saat ini, kuali penekan iblis Qin Chen telah jatuh dengan keras. Dengan bunyi gedebuk, cakram sederhana terguncang dalam sekejap, dan artefak pedang suci mengikuti pemotongan yang keras. Ledakan. Pertahanan Feng Xiaoyu akhirnya dihancurkan. Dengan restu Lao Yuan, kekuatan Qin Chen meningkat tidak seperti sebelumnya dan jatuh gila-gilaan ke Feng Xiaoyu. Feng Xiaoyu ketakutan dan segera mengaktifkan domain yang kuat. Dia ingin mencoba memblokir serangan energi pedang Qin Chen. Pada saat yang sama, sosoknya mundur dengan panik. Tetapi dengan suara mendengus, domainnya langsung dipotong terbuka, dan dadanya terangkat. Mulut darah panjang. Apa? Pada saat yang sama dengan bekas luka di dada Feng Xiaoyu yang mengeluarkan darah, formasi pedang bintang 7 miliknya dihantam oleh kuali iblis di tengah formasi pedang. Kakak, dalam suara garing yang terus-menerus 7 pedang kuno dari Seven Star Sword Array, 6 di antaranya bergetar, tubuh pedang mengaum, ada retakan, dan hanya inti Kaisar Agung yang bergoyang, dan anginnya lebih sedikit. Yu meraih ke tangannya secara instan, ini adalah pedang kaisar manusia yang asli, dan 6 tiruan lainnya meledak dengan keras, satu demi satu. Kepulan, tubuh pedang patah yang tak terhitung jumlahnya meletus dengan cahaya yang menakutkan, menembak dengan liar ke segala arah. Tidak baik, semua orang di lapangan terkejut dan mundur dengan gila-gilaan, tetapi sudah terlambat.
Beberapa orang dibombardir oleh tubuh pedang yang patah dan menjerit dan meledak, sementara sebagian besar dari mereka darah melonjak di tubuh mereka dan membuka mulut, menyemburkan seteguk darah. Masing-masing dari mereka memucat karena terkejut. Hanya tubuh pedang yang patah yang bisa membunuh mereka di sini. Jadi kekuatan mengerikan Feng Shaoyu yang berada di tengah pertempuran akan bertahan berada di luar imajinasi. Kemarahan di hati Feng Shaoyu saat ini tidak bisa ditahan. Kaisar Suanyuan yang agung, menghadapi seorang pemuda, dikalahkan, dan kemarahan di hatinya dapat dibayangkan. Tapi rasa takut lebih keluar di hatinya. Dia tidak tahu bahwa pria di depannya tampak muda. Tetapi dalam hal kekuatan, dia pasti telah mencapai alam semi-sakral, dan dia hanya lebih kuat dari Kaisar Suanyuan. Qin Chen menghancurkan Feng Shaoyu dengan pedang, dan tentu saja tidak akan memberi Feng Shaoyu kesempatan untuk bernafas. Ada ledakan di kehampaan, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya, seperti lautan guntur, dan cahaya guntur di lautan guntur ini langsung berkumpul, membentuk senjata guntur yang menakutkan, seperti hukuman dari langit, menghantam Feng Shaoyu, dan kekosongan di sekitarnya langsung dikunci oleh senjata guntur ini. Rasa krisis yang kuat muncul di hati Feng Shaoyu. Kekuatan senjata guntur ini sudah cukup untuk mengancam hidupnya. Jika itu adalah prajurit lain, dalam hal ini bahkan berpikir untuk melarikan diri. Tapi Feng Shaoyu tahu dia belum kalah, dan dia masih memiliki salah satu kartu hall paling menakutkan yang belum pernah dia mainkan. Senior, dia berkata dengan cemas dalam benaknya. Tidak ada yang tahu bahwa ada pembangkit tenaga listrik kuno yang sangat menakutkan yang tersembunyi di tubuhnya. Justru karena pembangkit tenaga listrik kuno inilah dia dapat dengan mudah melangkah ke alam semi-sakral dalam 200 tahun yang singkat ini dan menjadi ahli top di benua ini. 1. Lepaskan izin tubuhmu. Hanya mengandalkan kesadaran lelaki tua itu. Lelaki tua itu tidak bisa menghentikan anak itu dari mengambil tindakan. Suara tua terdengar. Wajah Feng Shaoyu menunjukkan keraguan. Meskipun dia telah menerima banyak bantuan dari pria kuat kuno ini, dia selalu sangat cemburu pada pria kuat kuno ini, karena takut dia akan dibawa pergi. Sekarang, pihak lain benar-benar memintanya untuk menyerahkannya. Berikan izin fisik tertentu. Bagaimana jika pihak lain mengambil kesempatan untuk mengambil tubuhnya? Pada saat ini, guntur menakutkan yang ditampilkan Qin Chen telah menyapu, sepenuhnya menyelimuti Feng Shaoyu. Hati Feng Shaoyu penuh dengan keputusasaan. Dia benar-benar tidak tahu mengapa seorang pemuda di sisi lain begitu menentang langit. Selain itu, basis kultivasi lawan bahkan adalah Kaisar Bela Diri Puncak. Kekuatan yang bisa meledak tetapi dia lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik alam semi suci. Mungkinkah pewaris yang ditemukan Qin Chen dengan santai bisa lebih baik dari dirinya sendiri? Hatinya penuh dengan keengganan, dan pedang kaisar manusia di tangannya telah dikorbankan. Tetapi dia juga tahu bahwa pedang kaisar manusia pasti tidak akan mampu menghentikan tombak guntur yang gigih ini. Pistol guntur ini ditembakkan dari kehampaan, menatap kehampaan. Tidak mungkin baginya untuk memblokirnya. Junior, apakah kamu masih ragu saat ini? Jika kamu tidak memberikan hak pada orang tua itu atas tubuhnya, orang tua itu tidak dapat menghentikannya. Orang tua itu dapat menemukan tubuh berikutnya, tetapi kamu hanya bisa mati. Suara tua itu berkata lagi. Oke, tapi kaisar ini hanya bisa memberimu izin sebagian. Hati Feng Shaoyu dipenuhi dengan keputusasaan, dan akhirnya mengertakkan gigi dan melepaskan sebagian dari izin tubuhnya. Ledakan. Feng Shaoyu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun di tubuhnya, dan napasnya melonjak dalam sekejap. Hahaha, tawa keras dengan dominasi yang tak tertandingi terdengar dari tubuh Feng Shaoyu. Perubahan hidup itu sederhana, dan Feng Shaoyu tiba-tiba mengangkat tangannya. Kekuatan abu-abu bergabung ke dalam cakram sederhana, dan seluruh cakram sederhana tiba-tiba meledak. Jalan cahaya hitam menyilaukan. Ledakan. Lampu hitam ini membentuk rune kuno, yang langsung berubah menjadi rune ringan dan bertabrakan dengan guntur yang ditusuk Qin Chen. Dengan ledakan, cahaya yang menyala-nyala mekar, semua yang ada di depanku menjadi putih. Dua kekuatan bertabrakan. Cahaya guntur menghilang dengan gila-gilaan, dan menghilang menjadi ketiadaan. Dan cahaya hitam meredup selama 1 menit, dan terus beredar di sekitar dis.
Bagaimana kekuatan Feng Xiaoyu tiba-tiba meningkat begitu banyak? Qin Chen terkejut. Dan dari Feng Xiaoyu, dia tiba-tiba merasakan krisis yang kuat, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas, jantungnya berdebar kencang. Qin Chen, orang ini tiba-tiba membangkitkan kekuatan di tubuhnya. Tingkat kekuatan ini jauh lebih tinggi daripada Feng Xiaoyu asli, dan itu harus di tingkat Sein. Suara Lao Yuan tiba-tiba berdering. Feng Xiaoyu membangkitkan kekuatan tingkat Sein. Qin Chen terkejut. Apakah dia menerobos alam suci? Ini seharusnya tidak ada di sana. Jika tebakanku benar, seharusnya ada tanda yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Sein level di tubuhnya. Sekarang tanda ini harus dipindahkan. Lao Yuan berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen segera mengerti bahwa situasi Feng Xiaoyu seharusnya agak mirip dengan dirinya saat ini. Alasan mengapa dia bisa mencapai alam semi suci adalah karena bantuan Lao Yuan. Dan Lao Yuan adalah binatang sumber kuno, seorang guru suci, sehingga kekuatannya bisa melangkah ke alam semi suci. Dan jika ada master tingkat Sein tingkat atas di tubuh Feng Xiaoyu, setelah kekuatan master tingkat Sein dipulihkan, ditambah Feng Xiaoyu sendiri adalah master semi sakral, kekuatan gabungan pasti akan mencapai titik yang luar biasa. Bayi kecil, mati. Pupil Feng Xiaoyu berubah menjadi abu-abu, dan ketika dia mengangkat tangannya, sutra hitam pada piringan sederhana langsung menembak ke arah Qin Chen seperti ribuan helai rambut. Setiap sutra hitam tampaknya menembus puncak. Kaisar Wu. Chapter 2244. Brengsek. Armor formasi Gang Yuan. Lapisan baju besi muncul di tubuh Qin Chen secara instan, diselimuti cahaya, dan baju besi itu bersinar terang, menutupi seluruh tubuhnya. Ini memberinya lapisan ekstra harta dari tingkat kaisar bela diri puncak di atas pertahanan ekaristi abadi. Awalnya naga, bersenandung, dan dalam kehampaan, sebuah jam besar kuno muncul, berdengung, bel besar meraung, dan dengan cepat tumbuh lebih besar, berubah menjadi hantu berbentuk lonceng, yang menyelimuti Qin Chen. Domain pedang guntur kosong. Selain itu, Qin Chen berteriak, dan sekali lagi memacu domain pedang guntur yang kosong. Kekuatan garis keturunan guntur meledak secara menyeluruh, cahaya guntur biru-biru, terbungkus kekuatan energi pedang yang menakutkan, langsung menyegel ruang ini. Ledakan. Pada saat ini, benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya telah meledak, dan langsung meledak di Qin Chen. Klik, dengan suara retakan yang padat, domain pedang guntur kosong Qin Chen meledak untuk pertama kalinya. Dan benang sutra yang tak terhitung jumlahnya perlahan menembus ke ruang ini. Dan domain pedang guntur kosong tidak bisa menghentikannya untuk maju sama sekali. Segera setelah, jam Yuanxi juga bergetar hebat. Lampu dan bayangan di atasnya mengalir, bunga, serangga, burung dan binatang buas, gunung, sungai dan sungai. Dan bayang-bayang berkedip terus-menerus tetapi di bawah benang hitam. Lampu dan bayangan ini dengan cepat meredup, dan lampu pada napas juga melemah tajam. Dengan ledakan di akhir, Yuanxi Bell terguncang, dan tiba-tiba redup. Pada saat kritis, Qin Chen buru-buru mendesak Zen Moding dan berhenti di depannya. Bersenandung, The Demon Suppressing Cauldron berputar dan memblokir benang sutra yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu. Meskipun benang sutra hitam telah banyak melemah, masih ada beberapa benang sutra yang menembus pertahanan kuali penekan iblis dan langsung jatuh pada Qin Chen. Retakan. Perisai True Essence pada Qin Chen meledak seketika, dan kemudian retakan muncul di formasi Gang Yuan. Kekuatan mengerikan langsung mengalir ke tubuh Qin Chen. Blokir aku. Qin Chen meraung. Di tubuhnya, 9 bintang ilahi Kaisar Jue berubah menjadi ekstrim ekaristi abadi mendesak. Dan pedang patah kelas suci di tangannya menebas dengan panik menghalangi benang sutra hitam ini dari tubuhnya. Engah, seteguk darah menyembur keluar, dan Qin Chen terbang mundur ratusan meter. Tetapi benang hitam ini juga lemah dan dipotong oleh pedang suci kuno. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Apa yang telah terjadi? Jelas bahwa Qin Chen memiliki keunggulan absolut sebelumnya, dan Feng Xiaoyu hampir tidak dapat menolaknya. Mengapa tiba-tiba, kekuatan Feng Xiaoyu meningkat begitu banyak sehingga Qin Chen tiba-tiba terluka? Kecepatan perubahan ini membuat hampir tidak mungkin bagi semua orang untuk bereaksi. Kurang debu, seru Fu Qiankun, menunjukkan kekhawatiran.
Dia dan Qin Chen sama-sama makmur dan sama-sama makmur. Jika Qin Chen bukan lawan Feng Xiaoyu, maka begitu Qin Chen dikalahkan, Feng Xiaoyu dan Yan Licheng akan bergandengan tangan, maka dia hanya bisa melarikan diri. Dengan cara ini, garis keturunan situasi di Tanah Suci akan sepenuhnya dikendalikan oleh Feng Xiaoyu dan yang lainnya. Pada saat itu, mereka akan pasif. Dan selama Qin Chen bisa mengalahkan Feng Xiaoyu, itu hanya Yan Licheng, dan dia tidak peduli sama sekali. Ini adalah Tanah Suci Garis Darah, tempat di mana dia telah memimpin selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia belum berada di sini selama lebih dari 200 tahun. Tetapi hatinya percaya diri, tetapi lebih baik dari siapapun. Saya baik-baik saja. Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Feng Xiaoyu dengan dingin. Feng Xiaoyu, kamu sudah cukup. Untuk meningkatkan kekuatanmu, kamu lebih suka dibawa pergi oleh pria kuat lainnya. Ini menyedihkan. Mata Qin Chen dingin, dan kekuatan Feng Xiaoyu membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Hah, junior ini belum mati. Dalam benak Feng Xiaoyu, suara tua itu menunjukkan ekspresi terkejut. Serangan yang baru saja dia lakukan, pembangkit tenaga listrik alam semi-sakral umum tidak bisa menahannya. Anak ini benar-benar memblokirnya. Senior, Feng Xiaoyu juga mengirim suara kaget ke pembangkit tenaga listrik kuno. Dia berpikir bahwa lawan pasti bisa menangkapnya. Siapa tahu dia tidak bisa membunuh Qin Chen. Huff, jangan khawatir. Lelaki tua itu tidak percaya bahwa putra ini dapat menolak beberapa kali. Suara tua itu mendengus dingin, dan gelombang kekuatan tiba-tiba mendesak disk sederhana itu lagi. Bersenandung, di atas disk benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya menjentikkan, menghadap Qin Chen sekali lagi. Qin Chen kecil, suara Lao Yuan penuh dengan ketegangan. Jika Anda melepaskan kursi ini dan Anda dan saya bergabung, mungkin masih ada kesempatan. Jika tidak, jika Anda menolak akan selalu ada saat-saat Anda meleset. Lao Yuan telah mendesak kekuatannya secara ekstrim, dan menjadi tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatan Qin Chen lagi, dan satu-satunya solusi untuk ini adalah melepaskannya. Meskipun belum sepenuhnya beradaptasi dengan aturan benua Tianwu, begitu muncul di daerah ini, itu pasti akan ditekan oleh langit dan bumi, dan bahkan menderita luka serius yang tidak dapat diperbaiki. Tetapi dalam situasi ini, tidak ada cara lain kecuali untuk melakukannya. Ke atas. Tidak perlu untuk. Mata Qin Chen sangat dingin. Ya, cahaya hitam melintas di tangannya, dan pedang panjang hitam muncul di tangannya. Itu adalah pedang karat misterius. Ini adalah prajurit berharga lainnya. Melihat pedang karat yang misterius, semua orang pingsan. Berapa banyak harta yang dimiliki Qin Chen. Dan pembangkit tenaga listrik kuno mencibir, ingin mengandalkan kekuatan para dewa untuk melawan lelaki tua itu. Hahaha, itu konyol. Dia mencibir. Benang hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu Qin Chen dengan panik. Seperti pusaran air hitam. Menelan segala sesuatu di dunia. Wajah Qin Chen tidak berubah warna. Dan dia hanya berkata dengan lemah. Yuan tua, kamu hanya perlu menanamkan kekuatanmu pada Ben Shao. Untuk menghadapi orang ini, Ben Shao sudah cukup. Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Chen memblokir kuali iblis Zen di depannya, dan tiba-tiba memotong pedang karat misterius di tangannya. Pembunuhan guntur kosong. Aura pedang hitam yang mengerikan muncul di kehampaan. Berderak, di atas aura pedang. Guntur melonjak, ditujukan ke Feng Xiaoyu dan menebas seperti kilat. Keduanya saling serang dengan tujuan saling memenggal. Ledakan. Di depan Qin Chen, benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba. Kuali bedah iblis bergetar hebat, dan kekuatan mengerikan ditransmisikan. Banyak retakan muncul di armor formasi Gang Yuan di tubuh Qin Chen. Di bawah keterkejutan kekuasaan, Qin Chen kagum lagi dengan napas darah, ekspresinya layu. Tapi dia masih memblokirnya. Ekaristi abadi berjalan dengan ekstrim, dan pertahanannya yang menakutkan membuatnya tak terkalahkan. Qin Chen belum pernah mencapai ranah semi bijaksana dalam kultivasinya. Tetapi dalam pertahanan fisik, dia hanya lebih kuat dari kebanyakan master ranah semi-sakral. Di sisi lain, aura pedang cahaya guntur hitam juga jatuh, seperti bayangan, muncul di depan Feng Xiaoyu dari udara tipis, terbungkus kekuatan guntur yang menakutkan, dan jatuh. Haha, padam, suara tua itu terdengar, tangan kanannya menyembul keluar,
Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun di telapak tangan Feng Shaoyu, sebenarnya mencoba untuk menghancurkan energi pedang ini. Karena di matanya, serangan semi bijak Qin Chen terlalu lemah. Tetapi ketika telapak tangannya benar-benar menyentuh aura pedang cahaya guntur ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Cahaya guntur melonjak di telapak tangannya, seolah-olah memegang bintang besar, dan pada saat itu, bintang itu berada di titik kritis ledakan, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya membuatnya merasa takut. Chapter 2245. Tidak baik, dia buru-buru ingin melepaskannya, tapi sudah terlambat. Ledakan, aura pedang cahaya guntur hitam yang dipotong oleh pedang karat misterius meledak, memancarkan aura menghancurkan kesusahan guntur, meledak di tubuh Feng Shaoyu. Di tubuh Feng Shaoyu, ada tanda hangus yang sangat terlihat. Ledakan, dia diledakkan, diserahkan semuanya, membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa suap darah, matanya penuh ketakutan. Prajurit macam apa ini? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Dalam guntur itu, ada kekuatan penghancur yang tak ada habisnya yang bahkan dia hampir tidak bisa menahannya. Selain itu, cahaya pedang itu sendiri sangat menakutkan. Dengan kekuatan dingin, itu bisa menghapus kekuatannya. Jika bukan karena dia mengendalikan sebagian dari kekuatan Feng Shaoyu, dia akan digantikan oleh semi sage biasa, dan dipukul dengan sangat positif, sehingga dia tidak akan mati atau cacat. Feng Shaoyu mendengus dan terluka parah. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa luka yang disebabkan oleh kekuatan guntur dan dingin hampir permanen. Dia meningkatkan energinya, tetapi dia tidak dapat mengembangkan kekuatannya, dan itu mengamuk di tubuhnya. Membunuh. Qin Chen membuat pukulan dan terbunuh dengan gila. Sialan, benar-benar memaksaku ke titik ini. Suara tua ini mengandung kemarahan, penuh emosi di bawah amarah dan amarah. Bisakah generasi muda di era ini begitu mengerikan? Sayangnya, kamu masih harus mati, tetapi lelaki tua itu menginginkan tubuhmu. Sebuah suara berbisik bergema, bahkan langsung bergema di tingkat jiwa Qin Chen. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Pembangkit tenaga listrik kuno ini tampaknya memiliki pencapaian unik di tingkat jiwa. Saya melihat pupil gelap Feng Shaoyu, langsung berubah menjadi abu-abu mati, dan aliran udara abu-abu mati, berputar cepat, melonjak dengan gelombang kematian melintasi langit. Ini rahasia jiwa. Mata Qin Chen tenggelam. Meskipun dia melukai Feng Shaoyu dengan parah, dia tidak menganggapnya enteng. Pihak lain sepertinya mendesak kekuatan jiwanya untuk menyerangnya. Jiwa. Setelah Sok Qin Chen mencibir, apa yang paling tidak dia takuti sebenarnya adalah serangan jiwa. Dalam hal kekuatan jiwa, dia bahkan telah melampaui rata-rata iblis tingkat tinggi, dan dia telah memperbaiki teknik terlarang jiwa surga, yang kuat dan menakutkan. Itu benar. Qin Chen mendesak teknik terlarang jiwa surgawi, dan menuangkan kekuatan 9 bintang Dewa Kaisar Jue ke dalam pedang karat misterius, membuat pukulan yang mengerikan. Bayangan kematian. Di mata abu-abu Feng Shaoyu yang mati, napas kematian membakar, menghasilkan api abu-abu yang dalam dan dingin. Membakar kekuatan jiwa. Qin Chen terkejut. Penggunaan jiwa pihak lain memiliki keunikannya sendiri. Ini adalah teknik pembakaran jiwa dalam teknik terlarang jiwa surgawi. Begitu jiwa terbakar, itu setara dengan membakar darah, dan kekuatan yang meledak benar-benar menakutkan. Ledakan, api abu-abu menyala dan suara mendesing semakin meluas, membentuk bayangan kematian, yang besar dan tak terbatas. Kekuatan apa ini? Semua orang yang hadir gemetar di hati dan jiwa mereka, dan merasakan aura tabu mematikan yang hidup di langit dan bumi. Seolah-olah menghadapi dewa kematian, bahkan pikiran mereka akan membeku. Satu dunia jatuh ke dalam kegelapan dan keheningan. Panggilan, bayangan kematian yang dibentuk oleh abu kematian, seperti dunia yang gelap dan sunyi, bergabung dan menyapu. Pada saat ini, hati semua orang yang hadir bergidik, seolah-olah diselimuti bayang-bayang kematian. Bahkan Fu Qiankun dan Yan Licheng tidak terkecuali, hati mereka bergetar. Tiba-tiba, bayangan kematian yang melonjak datang, mengabaikan orang-orang biasa, dan langsung menekan bagian atas kepala Qin Chen untuk membanjiri tubuhnya. Kekuatan es itu memancarkan aura tabu kematian, membuat Qin Chen merasa jiwanya tertekan. Semua kekuatan seolah terpenjara dan terjerumus ke dalam kegelapan. Semua makhluk hidup,
pada saat ini, dikendalikan oleh kekuatan hidup dan mati ini. Bayangan kematian adalah teknik rahasia jiwa terlarang yang membuat orang tua membakar jiwanya. Junior, kamu dapat mendorong orang tua itu ke titik ini. Ini adalah kehormatanmu di kehidupan sebelumnya. Bahkan jika kamu adalah orang yang kuat dari dunia ini, level yang sama, hanya sedikit orang yang bisa membiarkan orang tua itu tampil. Trik ini datang. Suara tua itu bergema dengan keras, dengan arogansi, dan sedikit rasa sakit, runtuh. Dia membakar jiwanya, bukan tanpa kerusakan. Setiap saat, dia membakar sisa kekuatan jiwanya. Untung, kemenangan sudah menjadi miliknya. Selama Qin Chen dibawa pergi, dia akan memiliki tubuh yang sangat kuat. Pada saat itu, dia akan sekali lagi turun ke benua ini dan menyapu Invincible. Kekuatan macam apa ini? Fu Qiankun, Yan Licheng dan yang lainnya terkejut tanpa alasan. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan jiwa mereka, dan pemikiran mereka sepertinya membeku. Apakah Anda pikir Anda bertekad untuk menang? Seringai dingin bergema di dunia. Itu adalah Qin Chen. Dia adalah satu-satunya orang di lapangan yang masih bisa merasa nyaman. Teknik terlarang jiwa surgawi. Ledakan. Laut jiwa Qin Chen melonjak gila-gilaan, dan kekuatan yang menakutkan meningkat. Qin Chen tidak menggunakan teknik 10.000 dewa, karena dia tahu bahwa dengan level 10.000 dewa Jue, tidak mungkin untuk menahan kekuatan jiwa yang mengerikan ini. Hanya teknik terlarang jiwa surgawi. Ini adalah teknik rahasia jiwa surgawi. Bahkan di surga, itu juga merupakan salah satu teknik rahasia jiwa teratas. Dalam teknik kontrol akses ini, ada metode rahasia yang merekam pembakaran jiwa, dan ada juga cara untuk melawan metode rahasia semacam ini. Di Laut Jiwa Qin Chen, lampu jiwa bangkit. Lampu jiwa ini berkilau dan berbaris satu sama lain. Mereka berubah menjadi petak bintang berujung 6, menjaga langit di atas lautan jiwa Qin Chen seperti formasi. Perlahan naik tiba-tiba terpisah dari tubuh Qin Chen. Ini, suara tua itu menunjukkan keterkejutan. Ledakan. Dalam kehampaan, akhirnya, dua kekuatan mengerikan bertabrakan, meninggalkan tubuh pemiliknya, dan bertabrakan langsung di kehampaan di antara keduanya. Untuk sementara waktu, waktu tampak mandek sesaat. Pada saat berikutnya, raungan mengejutkan dari tingkat jiwa bergema, dan fluktuasi mengerikan menyapu tingkat jiwa. Dalam arti, ada ilusi bahwa ruang bergetar dan kekosongan rusak. Cahaya susunan bintang berujung 6 yang ditampilkan Qin Chen terus-menerus bergetar, sementara bayangan kematian berubah menjadi badai dan menyapu terus-menerus. Engah-engah, dua bayangan yang mengejutkan. Dalam kehampaan, setiap kali mereka bertabrakan, mereka akan meredupkan satu titik. Aura jiwa Qin Chen terus bergetar, tetapi tiba-tiba, melawan bayangan kematian orang kuat kuno, dan kembali tanpa hasil. Mustahil, kekuatan bayangan kematian hancur, dan suara tua itu membuat teriakan keras, sama sekali tidak bisa mempercayai matanya. Langkahnya sulit untuk ditolak bahkan untuk pembangkit tenaga listrik tingkat suci di masa lalu. Tetapi sekarang seorang kaisar bela diri muda dengan puncak tertinggi, benar-benar menolaknya. Malam yang fantastis. Tidak ada yang mustahil. Saya ingin memperkenalkannya dengan sungguh-sungguh. Yang terkuat dari pemuda ini sebenarnya adalah kekuatan jiwa. Para dewa hancur. Qin Chen minum dengan dingin. Wajahnya pucat. Tetapi pada saat kritis, kejutan jiwa melesat dari jantung alisnya. Engah, serangan jiwa yang menakutkan langsung mengenai Feng Xiaoyu. Tidak baik, suara tua itu menjerit dan tubuhnya bergetar untuk sementara waktu. Dan pada saat yang sama, pedang karat misterius Qin Chen telah dipotong, dan pedang yang menakutkan datang kepadanya dengan letupan, memotong tubuh Feng Xiaoyu sedikit demi sedikit. Membuka, tidak, Feng Xiaoyu mengeluarkan suara panik. Feng Xiaoyu, ini adalah reinkarnasi dari pedang yang kau tikam padaku selama 300 tahun. Suara dingin Qin Chen terdengar di benaknya. Anda, murid Feng Xiaoyu tiba-tiba membulat, menatap Qin Chen dengan ngeri, dan meraung, kamu adalah Qin Chen. Chapter 2246. Pada saat ini, hati Feng Xiaoyu bergetar tidak seperti sebelumnya. Dia mendengar suara ini, yang bergema di benaknya berkali-kali dalam 300 tahun terakhir, dan dia sangat akrab. Ini persis suara kakak laki-lakinya, Bro Chen Wu Huang, dan suara orang yang dibunuh olehnya. Seluruh tubuhnya tegak.
Jantungnya bergetar, dan dia sangat ketakutan. Bagaimana itu bisa terjadi? Saat itu, dia menyaksikan Qin Chen jatuh ke Deat Canyon dan jatuh ke dalam aura pembunuh abu-abu yang tak ada habisnya. Di tempat itu, pembangkit tenaga listrik dari tingkat Kaisar Bela Diri Puncak akan langsung jatuh. Tetapi Qin Chen tidak lebih dari ranah Kaisar Bela Diri Puncak, bahkan jika kekuatannya mencapai Kaisar Bela Diri tingkat, bagaimana bisa bertahan? Tapi sekarang, apakah itu suara Qin Chen, sikap, atau aura semacam itu dari tingkat jiwa, atau bahkan seni Wan Shen Qin Chen? Semua dengan jelas menunjukkan bahwa orang di depannya adalah Kaisar Po Chen Wu sama sekali, bukan yang disebut keturunan. Kamu tidak mati. Feng Xiaoyu memandang Qin Chen dengan ngeri. Jiwanya bergetar hebat, dan tubuhnya sedikit hancur oleh hilangnya cahaya pedang. Ya, ini aku, Feng Xiaoyu. 300 tahun yang lalu, kamu berkolusi dengan Sang Guanxier dan menjebak Ben Shao. Hari ini, Ben Shao ingin mengambil kepalamu. Qin Chen tidak ragu untuk meningkatkan kekuatan pedang karat yang misterius, dan aura pedang yang menakutkan melonjak, dan dia ingin benar-benar meledakkan Feng Xiaoyu. Wah, mencoba membunuhku tidak semudah itu. Pada saat kritis, suara tua itu terdengar marah. Transformasi, ledakan, aura aneh tiba-tiba melonjak dari tubuh Feng Xiaoyu, menahan cahaya pedang Qin Chen untuk sesaat dan cahaya pedang meraung, meledakkan Feng Xiaoyu. Ledakan, dadanya meledak dan itu sangat tragis, mengungkapkan celah besar. Tetapi kekuatan misterius itu menahan sebagian besar kerusakan untuknya, menyebabkan dia terluka parah. Tetapi dia tidak jatuh. Pantom kematian, memblokir pukulan Qin Chen. Sosok Feng Xiaoyu berkedip dan langsung berubah menjadi bayangan gelap cahaya. Tiba-tiba muncul di atas arai persegi, dan mendesak dis sederhana. Di atas dis cahaya hitam meroket. Sebuah ledakan meledakkan celah di barisan besar di atas alun-alun. Suara mendesing. Feng Xiaoyu penuh dengan kabut abu-abu. Bergegas keluar dari celah dengan panik mencoba melarikan diri dari sini. Yah, aku tidak mati. Qin Chen mengerutkan kening. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, pria kuat kuno ini masih bisa melakukan teknik rahasia seperti itu. Pedang karat misterius di tangannya melonjak, dan energi pedang tak terbatas meledak seperti tornado energi pedang, menghalangi mundurnya Feng Xiaoyu. Tian Yaopan. Pada saat kritis cakram sederhana itu melintas dan berubah menjadi hantu berkabut, dipotong, dicibir, benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama, indah, memancarkan nafas jalan misterius, dan ledakan menghalangi aura pedang Qin Chen sebelum serangan, dan memotong melalui blokade ki pedang Qin Chen, terbungkus Feng Xiaoyu. Dia bergegas keluar dari lapangan Sengdu. Engah, saat dia terbang, Feng Xiaoyu menyemburkan darah dan luka, tapi dia berlari dengan kecepatan konstan. Dia menghilang dari pandangan semua orang begitu dia terbang. Pada kecepatan, Feng Xiaoyu telah naik ke batas semi suci dalam sekejap, dan itu sangat aneh dan luar biasa. Kaisar Xuanyuan melarikan diri, Fu Qiankun dan yang lainnya masih belum bereaksi. Semua orang di lapangan melihat pemandangan ini dengan kaget. Apa yang mereka lihat? Qin Chen benar-benar mengusir Kaisar Besar Xuanyuan. Apakah Wu Yu akan mengubah langit? Tidak ada yang berani meremehkan Kaisar Xuanyuan. Kekuatan mengerikan yang ditampilkan oleh Kaisar Xuanyuan sebelumnya pasti bisa membunuh puncak Kaisar Bela Diri. Tetapi bahkan master seperti itu terluka parah di bawah serangan Qin Chen, bahkan hampir jatuh, dan harus melarikan diri dengan panik. Meskipun Qin Chen juga terluka, sebagai perbandingan, dia jauh lebih baik daripada Feng Xiaoyu. Setiap orang memiliki perasaan samar bahwa era baru akan datang. Qin Chen kecil, hari itu Yaopan jelas merupakan harta suci. Dan pada saat itu, orang ini membakar asal-usul jiwanya. Saya khawatir jiwanya telah trauma. Saat ini, Lao Yuan berkata dengan tergesa-gesa di piringan giok keberuntungan di alam semesta. Harta suci. Tatapan Qin Chen kental. Meskipun pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di tubuh Feng Xiaoyu tidak tahu asal-usulnya, dia tidak diragukan lagi adalah seorang guru suci. Jika dia dibiarkan melarikan diri, itu pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Ilmu pedang. Mata Qin Chen memadat dan dia dengan marah mendesak pedang karat misterius di tangannya. Di atas pedang karat, cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba meledak, pita hitam seperti hantu,
menembus kehampaan. Dengan guntur angin dan udara tajam yang tidak bisa dihancurkan, membumbung ke langit. Pergi dengan ledakan. Pedang karat misterius didesak dan tenggelam ke dalam kehampaan sekaligus mengejarnya, meledak dengan angin hitam dan guntur yang menakutkan. Saat ini, Feng Xiaoyu, yang melarikan diri ribuan mil jauhnya, memiliki sosok yang dingin dan dikunci oleh kekuatan tak terlihat. Bahkan, dia merasa bahwa dimanapun dia berada dalam kehampaan, dia samar-samar terkunci, dan teknik melarikan diri hantu kematian itu terasa terbelenggu. Ilmu pedang kekaisaran adalah teknik rahasia kendo kuno dan menakutkan, dan itu juga merupakan teknik rahasia yang sangat dilihat Qin Chen melawan langit. Rantai diperbaiki secara ekstrim, dan itu dapat menembus kehampaan yang tak ada habisnya dan mengambil orang tingkat pertama. Itu kuat dan menakutkan. Sekarang, pencapaian Kendo Qin Chen telah mengembangkan rantai ilmu pedang hingga ketinggian tertentu, mampu mengunci orang sejauh ribuan mil dan melakukan gerakan pamungkas. Ledakan, angin, guntur, dan cahaya pedang itu sepertinya meledak dari celah di angkasa, muncul langsung di belakang Feng Xiaoyu yang melarikan diri, dan jatuh. Apa? Tian Yaopan, pria kuat kuno itu sangat marah, dan sekali lagi mendesak kekuatan jiwanya. Cakram hitam sederhana, seperti elang, dengan cepat berdiri di depannya. Ledakan, kedua kekuatan bertabrakan, dan cahaya menyilaukan muncul di piring Tian Yao. Dan gelombang kejut yang menakutkan mengguncang Feng Xiaoyu hingga batuk darah lagi dan lagi. Malu. Ketika dia akhirnya memblokirnya, tubuhnya terbelah, darah memercik, dan dia bersikeras. Pantom kematian. Feng Xiaoyu membakar esensi dan darahnya, meraung dengan panik, dan dengan bantuan pembangkit tenaga listrik kuno, melarikan diri dengan kecepatan lebih cepat. Jika dia tinggal di tanah suci darah, dia pada dasarnya tidak akan dapat lolos dari kematian, dan Fu Qiankun, serta penguasa banyak kekuatan, pasti tidak akan mengalahkan anjing itu. Qin Chen, kamu bahkan tidak mati. Aku tidak peduli bagaimana kamu selamat. Ketika aku melarikan diri dan kembali, aku pasti akan membunuhmu lagi. Feng Xiaoyu merasakan ketakutan di hatinya, dan pada saat yang sama merasakan penghinaan dan kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah memberitahu Sang Guanxier tentang rahasia ini. Jika Sang Guanxier tahu rahasia ini, seperti apa tampangnya? Pada saat ini, kutu, pedang karat misterius itu menembus udara lagi, menebas berulang kali. Feng Xiaoyu menjerit teredam, menyemburkan darah lagi. Hatinya ketakutan. Dia sudah melarikan diri sejauh ini. Ilmu pedang ini masih bisa dilacak. Betapa menakutkannya. Dan dia ketakutan. Pria kuat kuno itu bahkan lebih marah darinya. Sebagai mantan pembangkit tenaga listrik tingkat suci, dia sangat agung di zaman kuno. Kapan dia begitu dipermalukan oleh seorang junior, penghinaan dan kemarahan di hatinya tidak bisa ditekan. Chapter 2247. Seni api. Tapi dia jelas tahu situasinya. Pada saat kritis, dia berteriak dengan marah, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Selain itu, tekstur kematian gelap muncul di seluruh tubuhnya, dan kecepatannya meroket lagi dalam sekejap, dan lolos dari ilmu pedang Qin Chen, penguncian. Suara mendesing, sosoknya bergetar, dan setelah memblokir pedang lagi, dia menghilang sepenuhnya seperti hantu, dan bergegas keluar dari ibu kota suci secara langsung, tenggelam ke lautan darah. Bahkan Feng Xiaoyu lolos, wajah Qin Chen sangat jelek. Fu Qiankun, dia mendengus, sosoknya bergetar, dan tiba-tiba bergegas menuju Yan Licheng. Memanggil, pada saat yang sama, cahaya pedang hitam menyala dan muncul tepat di atas kepala Yan Licheng. Di samping, Fu Qiankun mendengar minuman rendah Qin Chen, dan segera bergegas ke depan. Teknik garis keturunan mendorongnya, dan cahaya garis keturunan yang menakutkan menyapu ke arah Yan Licheng. Keduanya benar-benar membunuh Yan Licheng pada saat bersamaan. Ini wajar, Yan Licheng dan Feng Xiaoyu berada dalam situasi yang sama, dan mereka adalah salah satu penguasa di belakang layar tanah suci garis darah. Menghadapi serangan keduanya, Yan Licheng ketakutan dan marah, dan token hitam muncul di tangannya, yang langsung dihancurkan. Bersenandung, sebuah kekuatan tak terlihat datang, menutupi Yan Licheng. Saat berikutnya,
Cahaya pedang Qin Chen menabrak Yan Licheng, dan hanya ledakan yang terdengar. Yan Licheng langsung dipotong, dan di bawah cahaya darah yang berasal dari Fu Qiankun, tubuhnya sedikit ablasi titik. Terkunci. Tampaknya ada sesuatu yang hancur dalam kehampaan, berubah menjadi sedikit cahaya, menghilang sedikit demi sedikit. Yan Licheng sudah mati. Semua orang yang hadir tercengang. Yan Licheng, yang telah bertarung melawan Fu Qiankun selama ratusan ronde sebelumnya, terbunuh dalam satu gerakan. Salah. Tetapi beberapa orang yang bermata tajam dapat melihat bahwa meskipun Yan Licheng telah diledakkan, dia tidak memiliki sedikit darah dan vitalitas, dan sepertinya meledakkan benda mati. Token tetap. Qin Chen mendengus dingin. Begitu licik Yan Licheng. Apa yang dia keluarkan sebenarnya adalah token pengganti, dan itu harus menjadi produk penyempurnaan seni kuno. Jika tidak, tidak mungkin untuk memblokir masa kejayaannya saat ini. Setelah melihat adegan di mana Qin Chen menderita cedera serius pada Feng Shaoyu, Yan Licheng sudah lama berencana untuk melarikan diri, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung mengaktifkan token pengganti langka yang dia miliki dan melarikan diri ke sini. Namun, token ganda bukanlah obat mujarab. Meskipun Yan Licheng telah menghilang, dia pasti masih berada di dekat ibu kota suci dan tidak dapat melarikan diri terlalu jauh. Fu Qiankun, terserah kamu di sini. Dengan kemampuanmu, kamu tidak akan bisa mengumpulkan tanah suci garis keturunan ini, kan? Tempat ini adalah wilayahmu. Qin Chen dengan sungguh-sungguh berkata. Dia mengambil napas dalam-dalam, memberi energi pada esensi darah yang sebenarnya dan mempercepat pemulihan esensi sejati. Qin Chen, apakah kamu ingin memburu Kaisar Xuanyuan? Fu Qiankun memahami pikiran Qin Chen untuk pertama kalinya. Kaisar Besar Xuanyuan harus mati. Tidak mungkin tuan muda ini membiarkannya melarikan diri hidup-hidup. Aku akan menyerahkannya padamu di sini. Suara itu jatuh, bersenandung. Tubuh Qin Chen berubah menjadi cahaya guntur. Dengan derak, cahaya guntur menyala. Dan di hadapannya, saya melihat busur angin dan guntur yang berakhir, berkedip di atas alun-alun. Dan Qin Chen telah menghilang. Apa kecepatan yang cepat? Orang-orang di bawah mengisap AC, dan kecepatan yang ditunjukkan Qin Chen kurang dari Feng Shaoyu, hanya kuat tetapi tidak lemah. Dengan kekuatan dan kecepatan Qin Chen, serta Lao Yuan dan kucing hitam besar di lempeng giok semesta, itu seharusnya tidak merugikan. Fu Qiankun menghela nafas lega. Dia adalah orang yang paling mengenal Qin Chen. Dia mungkin tahu beberapa kartu truf Qin Chen. Dia percaya bahwa bahkan jika Qin Chen tidak dapat membunuh Feng Shaoyu, seharusnya tidak ada kecelakaan. Panggilan. Cahaya guntur melintas di Laut Dewa Darah di luar ibu kota suci. Dan Qin Chen, yang menggigit jejak yang ditinggalkan oleh Feng Shaoyu, dan mengejarnya dengan cepat. Pada saat ini, di suatu tempat di Laut Dewa Darah, sosok abu-abu berhenti dengan cepat. Panggilan. Orang ini adalah Feng Shaoyu, ditutupi bekas luka dan terengah-engah. Begitu dia berhenti, buah yang mekar dengan napas yang mengerikan dengan cepat muncul di tangannya, dan dia menelannya dalam satu gigitan. Pada saat yang sama, pil demi pil muncul di tangannya. Begitu pil ini muncul di kehampaan, mereka berubah menjadi belitan. Cuaca di Teiyaku teratas tier 9. Dengan konsumsi ramuan langka dan berharga ini, tubuh Feng Shaoyu yang patah akhirnya sedikit mereda, tetapi masih ada kekuatan menakutkan di tubuhnya, yang terus-menerus menghapus esensi sejatinya dan tidak membiarkan tubuhnya sembuh sama sekali. Prajurit macam apa pedang hitam itu? Orang kuat kuno itu sangat ketakutan, dan dia bisa merasakan bahwa pedang karat misterius ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan kekuatan ini bahkan bisa menghancurkannya, kekuatan suci. Jika bukan karena si hitam aneh, tidak akan mudah untuk melukainya dengan basis kultivasi lawan. Tapi bagaimana mungkin seorang kaisar bela diri puncak memiliki harta yang begitu menakutkan? Bahkan bisa dimanipulasi. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa hidup? Tidak mungkin. Pada saat ini, Feng Shaoyu masih bergumam pada dirinya sendiri, dan rasa takut dan gemetar yang tak ada habisnya muncul. Siapa orang itu dan mengapa kamu begitu takut? Orang kuat kuno itu berteriak bahwa Feng Shaoyu memiliki lawan seperti itu. Dia belum pernah mendengarnya. Saya, Feng Shaoyu baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba aura menakutkan menyapu dari jauh, dan langsung ditangkap oleh pembangkit tenaga listrik kuno.
Tidak, anak itu telah mengikuti. Ada kemarahan yang tak ada habisnya dalam suara lama, itu terlalu banyak pihak lain melukainya dengan serius, dan bahkan melacaknya. Ini untuk membunuhnya. Apakah Qin Chen mengikutinya? Suara Feng Xiaoyu penuh dengan kepanikan. Dan ini adalah pertama kalinya pembangkit tenaga listrik kuno merasakan kepanikan dalam suara Feng Xiaoyu. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli. Terlepas dari cederanya yang belum sembuh, segera mendesak kekuatan jiwa lagi dan melarikan diri dengan panik. Jika seseorang melihat ke bawah di langit yang tak berujung, seseorang dapat melihat cahaya seperti bayangan gelap, dan busur angin dan guntur seperti pelangi yang panjang, terjerat tanpa henti. Qin Chen mungkin tidak bisa mengejar Feng Xiaoyu, tetapi di tanah sihir kuno, dia merasakan jejak arti sebenarnya dari guntur, dan dia bisa menjelma guntur. Setelah guntur menjelma, dan dengan bantuan Lao Yuan, dengan kecepatan, itu sebanding dengan batas semi-suci. Dalam hal kecepatan, ia memiliki keunggulan tertentu dibandingkan Feng Xiaoyu. Ledakan, dia melewati Laut Dewa Darah, dan Laut Dewa Darah tiba-tiba menggulung gelombang badai, dan gelombang berdarah mengalir setinggi 100 meter, menakutkan. Qin Chen menggunakan teknik pelacakan untuk melacak dengan cepat. Ribuan mil di depan Qin Chen, pembangkit tenaga listrik kuno sangat ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa dia telah dikunci oleh Qin Chen, dan lawannya mengejarnya tanpa henti. Kebencian. Dia pikir dia telah melarikan diri sejak lahir, tetapi Qin Chen menolak untuk membiarkannya pergi, dan masih mengejarnya seperti orang gila, membuat hatinya lebih marah dari sebelumnya. Chapter 2248. Hah, seorang junior belaka, apakah kamu pikir kamu bisa mengikuti orang tua itu dengan kecepatan tinggi? Pria kuat kuno itu memiliki wajah yang mengerikan. Dia bisa merasakan kecepatan menakutkan Qin Chen, tetapi melacak perjalanan tidak hanya berdasarkan kecepatan, tetapi juga berdasarkan pengalaman. Dia membanggakan dirinya bahwa tidak sulit untuk menyingkirkan pelacakan Qin Chen dengan pengalamannya sendiri. Oleh karena itu, ia mulai secara sadar mengatur beberapa rintangan, bahkan menutup mata, mencoba membingungkan Qin Chen. Tetapi pria kuat kuno itu segera tahu bahwa dia hanya angan-angan. Berbagai penutup mata yang dia perlihatkan, dan bahkan metode spasial, gagal menipu kaum muda yang kuat. Tidak hanya lawan yang mengejar, tetapi juga mengejar lebih dekat dan lebih dekat. Feng Xiaoyu, siapa sebenarnya yang kamu sakiti? Pada saat ini, pria kuat kuno menjadi sedikit cemas, dan meraung marah. Dia sekarang terluka parah, dan jiwanya terluka setiap saat. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan menjadi semakin lemah. Kecuali dia bisa memberinya 1/4 jam, dia cukup untuk menyembunyikan sosoknya sepenuhnya. Tetapi Qin Chen bahkan tidak memberinya setengah menit dan tidur nyenyak dengannya. Tidak peduli metode penyembunyian apa yang dia gunakan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, menggunakan teknik melarikan diri macam apa, Qin Chen bisa segera menemukan tubuh aslinya, dan kemudian mengejar. Dia benci. Ketika dia sangat malu, dia tidak tahu bahwa Qin Chen tidak hanya memiliki kemampuan pelacakan sendiri terhadap langit, dia juga memiliki sumber lama, bak pencari jiwa, dan bahkan kucing hitam besar. Meskipun pembangkit tenaga listrik kuno ini kuat, dia ingin menghindari pelacakan bersama mereka. Belum lagi dia hanya tubuh jiwa, bahkan di masa jayanya, dia mungkin tidak dapat menghindari pelacakan Qin Chen. Dia sangat tertekan dan tidak bisa mengetahuinya. Metode pelacakan semacam ini tidak mungkin tanpa pencapaian jiwa yang kuat, tetapi pencapaian jiwa membutuhkan teknik jiwa yang kuat, dan bahkan metode rahasia khusus, dan sangat sulit untuk memperbaiki rantai. Tapi dia tidak mengerti bagaimana Qin Chen, seorang kaisar bela diri puncak kecil, bisa memiliki kekuatan jiwa yang mengerikan, dan dia bahkan bisa mengejarnya di masa jayanya. Tentu saja, Feng Xiaoyu tidak dapat menghilangkan pelacakan Qin Chen. Tetapi Qin Chen tidak dapat melacaknya dalam waktu singkat, karena pembangkit tenaga listrik kuno ini memang memiliki banyak cara, dan beberapa kali membawa banyak masalah bagi Qin Chen. Untungnya, hanya ketika kucing hitam besar dan Lao Yuan ada di sana, mereka dapat aman dan sehat. Dengan mood membunuh Feng Xiaoyu, Qin Chen dengan panik mengikuti. Dengan cara ini, keduanya mengejar dan melarikan diri. Beberapa hari kemudian,
Keduanya sudah bergegas keluar dari lautan Dewa Darah dan memasuki surga ketiga domain bela diri, sementara Qin Chen masih mengejar dengan panik. Selama periode waktu ini, orang kuat kuno juga mengetahui perbuatan Qin Chen dari Feng Xiaoyu, dan terkejut ketika mengetahui bahwa Qin Chen adalah kakak tertua yang dijebak oleh Feng Xiaoyu 300 tahun yang lalu. Setelah orang ini jatuh 300 tahun yang lalu, dia bisa dilahirkan kembali dan dibangkitkan. Anak ini pasti memiliki rahasia besar. Ada warna tamak di mata pria kuat kuno itu. Jika dia bisa, dia tidak sabar untuk membunuh Qin Chen. Dia juga mendambakan harta dan rahasia Qin Chen. Tetapi sekarang dialah yang dikejar. Bahkan jika dia ingin berurusan dengan Qin Chen, dia harus menunggu kekuatannya pulih. Feng Xiaoyu, tidak lebih. Jika ini terus berlanjut, orang tua itu pasti akan mati. Setelah melarikan diri selama beberapa hari, pembangkit tenaga listrik kuno tidak bisa membantu tetapi bergegas langsung ke sekte di bawah. Apa? Jeritan kesedihan. Tak berujung. Feng Xiaoyu berdiri di atas sekte ini. Bayangan jiwa yang dingin menutupi gerbang gunung sekte ini. Kaisar Xuanyuan, mengapa kamu ingin membantai sekte ini? Seorang kaisar yang kuat dari puncak, bersujud di tanah, matanya memerah dan suaranya bergetar. Xing Fengzong, saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda. Anda adalah seorang kaisar yang hebat. Tolong tinggalkan kami jalan keluar. Xing Fengzong, saya bersedia untuk berlindung di Kekaisaran Xuanyuan. Master Wu di puncak lainnya, memohon dengan getir. Xing Fengzong ini dianggap sebagai kekuatan tertinggi dalam domain seni bela diri. Meskipun bukan kekuatan teratas, itu juga merupakan kekuatan lini kedua, memiliki dua master kaisar bela diri teratas. Tetapi pada saat ini, di depan Kaisar Xuanyuan, seperti semut, tidak ada perlawanan sama sekali, dan dia memohon dengan keras. Senior, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Feng Xiaoyu berkata tanpa daya pada kekuatan di tubuhnya. Ketika dia melakukan ini, berita itu pasti akan menyebar. Pada saat itu, reputasi Kekaisaran Xuanyuannya akan hancur total. Dan bahkan jika dia melarikan diri dari pengejaran Qin Chen, dia tidak akan memiliki tempat di daratan. Hup, jangan telan orang-orang ini. Apakah kamu datang untuk melawan yang di belakang? Atau, apakah kamu langsung menyerahkan kendali tubuhmu kepada lelaki tua itu? Hanya ketika lelaki tua itu memulihkan kekuatannya untuk waktu yang singkat, adalah mungkin untuk mendapatkan kesempatan. Yang kuat kuno mendengus dingin. Feng Xiaoyu tetap diam dan memintanya untuk menyerahkan semua kendali atas tubuhnya. Itu tidak mungkin, karena begitu dia melakukannya, hidup dan matinya tidak akan dikendalikan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh pembangkit tenaga listrik kuno. Bahkan jika banyak orang mati, Feng Xiaoyu tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Bayangan kematian. Pria kuat kuno itu mencibir, mengetahui bahwa Feng Xiaoyu tidak akan setuju. Dan segera nafas kematian memenuhinya, memuntahkan nafas jiwa yang menakutkan. Napas jiwa ini langsung mengalir ke tubuh pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah, menutupi semua yang kuat. Menentang waktu, para ahli Xing Fengzong hadir semua meraung kesakitan, dan esensi kehidupan dan kekuatan jiwa mengalir dengan cepat. Di sisi lain, kulit pucat Feng Xiaoyu berangsur-angsur mereda, dan ada sedikit pemulihan. Jiwa yang dikonsumsi oleh orang kuat kuno menerima jejak suplemen, melahap jiwa dan kehidupan orang lain, pulih dari cedera mereka, dan mengisi kembali kekuatan mereka sendiri. Sebenarnya ada pekerjaan jahat seperti itu di dunia ini. Sehat, sangat pulih, suara yang dalam itu kuat, suara lama memiliki jejak ketidakpuasan. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik, ternyata mereka hanya memulihkan 10% dari kekuatan jiwanya. Yang benar-benar terlalu sedikit. Keuntungan terbesar dari metode melukai orang lain ini adalah kecepatannya. Banyak juga kekurangannya. Kekuatan jiwa yang ditambahkan berbintik-bintik dan tidak murni, dan butuh waktu untuk disempurnakan. Jika Anda mengambil terlalu banyak, itu akan mempengaruhi esensi jiwa Anda dan meninggalkan bahaya tersembunyi. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengatur sebanyak itu. Terlepas dari terlalu banyak penyempurnaan, dia sudah merasakan pendekatan nafas Qin Chen. Sialan, itu sulit. Pria kuat kuno itu hanya bisa berteriak dengan marah dan bergegas pergi. Dalam sekejap, Xing Fengzong ini dihancurkan oleh Feng Xiaoyu. Hanya tulang yang tersisa di lantai. Panggilan.
Setelah beberapa saat, Qin Chen muncul di atas sekte ini. Keluar dari jalan, melihat pemandangan di bawah, dahi Qin Chen memantul dengan urat biru, marah. Dia terus melacak, dan beberapa jam kemudian, sekte besar lainnya dihancurkan. Sepanjang jalan, kemanapun dia pergi, selama kota dan sekte dengan orang kuat ditelan oleh orang kuat kuno, itu keji. Kit Qin Chen, jika Anda mengaktifkan sutradara setan leluhur, Anda mungkin dapat mengunci lawan secara langsung. Dalam kemarahan, Lao Yuan mengingatkan. Ngomong-ngomong, ada sutradara setan leluhur. Mata Qin Chen berkedip, dan dia mengeluarkan sutradara setan leluhur, mendesaknya segera. Ledakan, sebuah kekuatan yang menakutkan datang, langsung menargetkan Feng Xiaoyu di kejauhan. Tidak baik, pria kuat kuno itu mengerutkan kening dengan liar, menghentikan sosoknya, dan dalam kehampaan, kekuatan mengerikan meledak, yang telah menguncinya sepenuhnya, dan tidak dapat dihindari. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Chapter 2249. Ledakan, kekuatan horor datang, dan kekuatan jing darah leluhur iblis seperti langit sehitam darah, menutupi Feng Xiaoyu sepenuhnya. Alam kematian, pembangkit tenaga listrik kuno mendesak pelat Harrier, bidang gelap tak terlihat turun, dengan panik menolak kekuatan kronik darah leluhur setan. Tapi kekuatan dari Ancestral Demons Blood Chronicle sangat menakutkan, dengan aura pembunuhan yang tak ada habisnya, dengan gila-gilaan membanjiri tubuh pembangkit tenaga listrik kuno. Apa? Tubuh Feng Xiaoyu terbakar dengan cahaya jiwa berdarah, dan jiwanya meraung kesakitan. Di bawah kekuatan sutradara setan leluhur, mereka berdua mengalami penderitaan dan kesakitan yang tak ada habisnya, dan menderita. Dari mana datangnya kekuatan mengerikan ini? Pembangkit tenaga listrik kuno meraung marah dan ketakutan. Orang bijaknya yang bermartabat, harta yang diawetkan saat itu hanyalah piring Harrier, tetapi Qin Chen, seorang kaisar bela diri puncak, menghubungkan dan menunjukkan kekuatan senjata suci yang sangat menakutkan, yang membuatnya takut. Menjumlahkan, selain itu, dalam kekuatan ini, ada kekuatan dingin dan jahat, dan kerusakan pada tubuh jiwanya sangat besar. Pergi dengan. Di kejauhan, Qin Chen sudah mengunci lawan dengan kitab suci darah iblis leluhur. Dengan mengangkat tangan kanannya, pedang karat misterius itu melonjak dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terlihat, menebas dengan keras. Pada saat yang sama, sosoknya dengan cepat melintas dan mendekat dengan cepat. Tiba-tiba, gas yang tidak bisa dijelaskan melonjak di kehampaan. Memanggil, bayangan pedang hitam legam bersinar seperti pita, datang dari kekosongan tak berujung, mendekati arah ini. Hancurkan angin dingin dan guntur, dunia yang bergejolak. Feng Xiaoyu, lelaki tua itu juga tidak bisa menghentikannya. Suara tua itu kehilangan suaranya. Dengan panik mendesak Sky Harrier, wajahnya sangat marah. Kehidupan sebelumnya menghabiskan pikirannya untuk membiarkan dirinya bertahan. Apakah dia akan mati di sini? Feng Xiaoyu juga ketakutan di dalam hatinya, dan berkata dengan ngeri, "Senior, apa yang harus saya lakukan?" Dia adalah Kaisar Xuanyuan yang luar biasa, pembangkit tenaga listrik semi suci. Bahkan, tidak peduli seberapa besar krisis dia tidak akan panik. Dalam proses mendorong Kekaisaran Xuanyuan ke kekaisaran pertama di daratan, ia benar-benar menghadapi beberapa krisis hidup dan mati. Tapi saya tidak pernah begitu bingung seperti hari ini. Apa yang dia takutkan bukanlah kematian, bukan bahaya, tetapi Qin Chen. Ketakutan di hatinya tidak dapat ditekan ketika dia berpikir bahwa kaisar bela diri patah yang dia bunuh 300 tahun yang lalu masih hidup. 300 tahun yang lalu, dia dan Sang Guan Xier diam-diam menyerang Qin Chen dan membunuh Qin Chen. Pada saat itu, dia sombong dan sombong, tetapi dia sebenarnya ketakutan di dalam hatinya. Ia dilahirkan dengan semacam ketakutan terhadap Po Chen Wu Huang. Sekarang, fakta bahwa Qin Chen masih hidup telah benar-benar kehilangan akal sehatnya, toleransi dan pemikirannya sebagai Kaisar Xuanyuan, dan kejujurannya. Beri aku tubuhmu, kalau tidak kita berdua akan mati hari ini. Suara tua itu meraung. Serahkan kontrol tubuh. Hati Feng Xiaoyu penuh dengan keputusasaan. Dia tidak tahu bahwa dia akan dipaksa ke titik ini. Pada awalnya, untuk mencegah pihak lain merampok dirinya sendiri, dia menggunakan banyak metode untuk membuat tubuh jiwa ini hanya mematuhi pengaturannya sendiri.
Tapi sekarang, menghadapi momen kritis hidup dan mati, dia ragu-ragu. Jika dia tidak menyerahkan kendali kepada lawan, dia pasti akan mati. Tetapi begitu diserahkan kepada lawan, lawan akan mengembalikan tubuhnya setelah membunuh Kaisar Wu Chen sendiri. Saat ini, apa yang masih kamu ragukan? Apakah kamu pikir lelaki tua itu akan serakah dengan tubuhmu? Suara tua itu marah dan cemas. Kamu hanya perlu memberiku kendali atas tubuh, dan lelaki tua itu dapat menjatuhkan anak itu. Pada saat itu, jika lelaki tua itu ingin merebut rumah, dia dapat sepenuhnya merebut anak itu, dan perlu menempatinya. Tubuhmu, sejujurnya, kekuatan fisik lawan atau potensi masa depan harus di atasmu, Kaisar Xuanyuan. Feng Xiaoyu tidak dapat mendengar orang mengatakan bahwa dia tidak sebagus Qin Chen, tetapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Pihak lain benar, selama dia bisa membunuh Qin Chen, tubuh Qin Chen pasti lebih baik darinya. Tubuh lebih cocok untuk pembawa, pihak lain tidak perlu menempati tubuhnya sama sekali. Ini baik, pada saat ini, aura pedang yang menakutkan telah tiba. Feng Xiaoyu tahu bahwa jika dia tidak membuat keputusan, dia tidak akan memiliki jiwa jika dia mati. Ketika pikirannya berubah, meskipun hatinya tidak mau, dia hanya bisa membiarkan tubuh roh mengendalikannya. Pikiran dan tubuh, jangan lupa apa yang kamu katakan. Setelah membunuh Po Chen Wu Huang, kamu harus mengembalikan kendali tubuhmu kepada kaisar ini. Feng Xiaoyu berteriak dan menghilangkan kekuatan jiwa, membiarkan kekuatan jiwa orang lain dengan cepat mengendap di pikirannya. Ledakan. Dalam pikiran Feng Xiaoyu, kekuatan menakutkan muncul, dan aura di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan, langsung naik dari keadaan semi-sakral ke batas keadaan semi-sakral. Namun jarak dari tanah suci masih sangat pendek. Sialan, tanpa kekuatan asal, orang tua itu tidak dapat pulih ke basis kultivasi alam suci, tapi itu sudah cukup. Dengan kegembiraan dalam suara lama, pedang besar tiba-tiba muncul di tangannya, dan itu menyambar seperti kilat. Bayangan pedang yang gigih akhirnya bergegas, dan itu langsung mengenai pedang kaisar yang dihentikan Heng Kong, dan suara ledakan terdengar. Pedang kaisar terbang dalam sekejap, dan bayangan pedang hanya sedikit dimoderasi sebelum meledak ke arah Feng Xiaoyu lagi. Bayangan pedang dengan kejam maju ke depan, dan jatuh dengan kekuatan mengerikan yang menyapu seluruh kekosongan. Gelombang riak bergoyang di kehampaan, langsung menutupi kehampaan di sekitarnya di bawah pedang ini. Mengatur, suara tua itu berteriak dengan marah. Kabut cahaya hitam tertinggal di tangannya, memperkuat pedang karat misterius di kehampaan, tetapi masih ada energi pedang tak terlihat yang langsung menabrak tubuhnya. Engah, daging dan daging terbang melintasi, dan setengah dari tubuh Feng Xiaoyu terbelah oleh kekuatan bayangan pedang. Tapi Jian Ying langsung menembus tubuhnya dan bergegas ke kehampaan. Pada saat ini, Qin Chen telah tiba di kehampaan yang jauh. Setelah melihat adegan ini, sudut matanya melompat. Dia tahu kekuatan pedang Rusti yang misterius dengan sangat baik. Karena pedang itu sendiri diblokir, kekuatan aura pedang lolos dari bayangan pedang. Sangat tidak mungkin bagi Feng Xiaoyu yang menerobos batas alam semi-sakral pada saat ini untuk menembusnya. Karena lawan dapat memblokir pedang karat misterius, bagaimana mungkin ia tidak dapat menahan energi pedang yang keluar dari pedang karat misterius? Ini benar-benar tidak normal. Ah, orang tua, orang tua. Suara sangat marah Feng Xiaoyu terdengar di kehampaan. Dan kemudian Qin Chen melihat bayangan jiwa berkabut keluar dari bagian tubuh Feng Xiaoyu yang tertusuk. Dan bayangan ini adalah jiwa Feng Xiaoyu. Setelah jiwa ditusuk oleh pedang karat misterius, itu rusak dan menjadi sangat lemah. Dan Feng Xiaoyu, yang tubuhnya tertusuk, menunjukkan senyum muram. Hahaha, Feng Xiaoyu, jika Anda memberikan tubuh Anda kepada orang tua itu, bagaimana orang tua itu memberi Anda kesempatan untuk menempati kembali Anda? Dan bahkan jika Anda tinggalkan sarana dengan sengaja, kamu juga bisa menangkap orang tua. Orang tua itu dapat menggunakan serangan Kaisar Wu Chen untuk mematahkan tangan belakangmu. Sekarang jiwamu rusak, bagaimana kamu bisa mendapatkan kembali tubuhmu? Chapter 2250. Dengan aura ganas dalam suara lama, jiwa lemah Feng Xiaoyu langsung ditekan jauh di dalam tubuhnya. Apa situasinya?
Qin Chen tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa Feng Xiaoyu telah dibawa pergi oleh orang lain. Suara tua ini seharusnya menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat suci kuno yang menakutkan di Feng Xiaoyu sebelumnya. Dan sekarang, di bawah pengejarannya sendiri, dia benar-benar menduduki tubuh Feng Xiaoyu. Feng Xiaoyu seharusnya menghindari pengejarannya sendiri dan secara aktif membiarkan pihak lain mendudukinya. Tetapi untuk mendapatkan kendali atas tubuh, dia harus dengan sengaja meninggalkan backhand di tubuhnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa pembangkit tenaga listrik kuno ini menggunakan serangannya sendiri untuk mengendalikan angin, pukulan backhand Xiaoyu patah. Orang ini Feng Xiaoyu pantas menderita pembalasan semacam ini, Qin Chen mencibir. Pada saat ini, Feng Xiaoyu, yang tertusuk oleh kekuatan energi pedang, pulih seketika. Jejak daging dan darah menggeliat, dan tubuh Feng Xiaoyu pulih dalam sekejap. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tubuh yang disembuhkan kemudian tidak memiliki pakaian. Wow, Feng Xiaoyu telah ditekan oleh lelaki tua itu, dan jiwanya ada di tangan lelaki tua itu. Orang tua itu bersedia memberikan jiwanya kepadamu. Keluhanmu selama ratusan tahun telah terhapus. Sekarang kami air sumur tidak melanggar air sungai. Jalan. Sebuah suara tua datang dari mulut Feng Xiaoyu. Qin Chen tahu bahwa Feng Xiaoyu benar-benar telah dibawa pergi. Tetapi dia belum mati. Kecuali bahwa jiwa Feng Xiaoyu telah sepenuhnya diberikan kepadanya oleh orang yang disebut kuno ini. Mengontrol. Qin Chen mencibir dalam hatinya. Percaya bahwa orang yang telah mengambil Feng Xiaoyu bersedia untuk menghapusnya. Maka Qin Chen mungkin juga percaya bahwa Feng Xiaoyu adalah seorang pria terhormat. Orang ini dapat menghindari pedang karat misterius, sehingga kekuatan pedang karat misterius tidak dapat sepenuhnya dilepaskan, dan bahkan menggunakan serangan pedang karat misterius untuk melemahkan kekuatan Feng Xiaoyu, mengetahui bahwa rencana dan kekuatan orang ini lebih dari Feng Xiaoyu-nya. Jadilah dalam, dan orang ini harus menyadari keluhan antara dia dan Feng Xiaoyu. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengatakan hal-hal seperti keluhan selama ratusan tahun. Jika Tuan seperti itu membiarkan harimau kembali ke gunung, Qin Chen akan dibutakan. Qin Chen bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat yang sama meridian darah leluhur iblis diaktifkan, itu sudah mengaktifkan pedang karat misterius lagi. Tiba-tiba menghancurkan kekuatan yang dipadatkan, dan menyerang Feng Xiaoyu lagi. Perasaan krisis yang diberikan orang ini kepadanya jauh lebih kuat daripada Feng Xiaoyu. Pada saat ini, dia tidak mengambil keuntungan dari orang ini untuk membunuhnya ketika dia lemah, dan akan terlambat untuk membunuhnya ketika dia pulih. Sebuah pembangkit tenaga listrik alam suci kuno, Qin Chen merasa menakutkan hanya dengan memikirkannya. Melihat bahwa Qin Chen tidak ragu untuk melakukan sesuatu padanya, pria kuat bernama Gu Zunren itu langsung marah. Saya melihat Harrier Pan bergetar gila-gilaan pada hari ini, dan jejak napas hitam naik dengan cepat. Dan disertai dengan atmosfer berdarah yang kuat, itu berubah menjadi peristiwa hitam darah, bau darah yang kuat hampir membuat orang sakit. Feng Xiaoyu, yang ditekan, melihat adegan ini dan sangat marah. Ternyata Yang Mulia Kuno telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan dia tidak menunjukkan semua kekuatannya. Pada saat ini, Yang Mulia Kuno seperti Raja Iblis yang sama, memegang piring Harrier, menggulung pembunuh hitam dalam kehampaan. Feng Xiaoyu, perhatikan baik-baik, ini adalah bagaimana kekuatan digunakan. Yang Mulia Kuno mencibir, raungan dalam kehampaan berlanjut, dan Harrier Surgawi berteriak dengan gila, dan itu seimbang dengan kitab darah leluhur setan. Pada saat yang sama, Yang Mulia Kuno telah memegang pedang kaisar besar. Pedang itu mendesak pedang yang bergerak, menggulung niat membunuh yang tak ada habisnya, dan bergegas langsung ke pedang karat misterius Qin Chen, membentuk aliran pembunuh seperti lautan. Maksud ledakan. Ada suara tumpul dan teredam. Aliran niat membunuh seperti lautan itu terkoyak oleh pedang karat misterius Qin Chen. Dan setelah niat membunuh hitam yang gigih dicabik-cabik oleh pedang Qin Chen, tidak ada apa-apa di sana. Momentum mengerikan semacam ini menyapu dunia. Apa? Prajurit macam apa ini? Wajah Gu Zun ngeri, dan dia berteriak keras. Bersenandung, dan di dalam rust sword yang misterius, kekuatan melahap yang menakutkan, dengan kekuatan tembus, menembus tubuh Feng Xiaoyu. Kekuatan itu berdenyut, memancarkan aura keabadian yang menelan segala sesuatu di dunia. Mendesis.
Tuan kuno mendengus dan menjerit, dan rasa sakit mengalir dari hati dan jiwanya. Bersenandung, pelat Sky Harrier kuno di atas kepalanya mekar dengan lingkaran hitam kehampaan, disertai dengan fluktuasi jiwa yang menakjubkan, yang melawan kekuatan yang menakutkan ini. Oke, Qin Chen mengerutkan kening. Pedangnya telah mengerahkan sebagian kekuatan di pedang karat yang misterius, dan dia bahkan tidak bisa membunuh orang terhormat kuno itu. Jika dia sepenuhnya mendesak pedang karat misterius, dia mungkin bisa membunuh lawan. Tetapi kesadaran Qin Chen sendiri juga akan ditelan oleh pedang karat misterius, jadi dia tidak akan pernah berani melakukannya. Kekuatan orang terhormat kuno ini sudah dekat dengan tiruan asli dari penguasa jurang maut. Bagaimana ini akan membunuhnya? Qin Chen sakit kepala. Setelah lawan menduduki tiruan Feng Shaoyu, kekuatannya jelas meroket, dan kendalinya atas artefak suci mencapai ranah baru, dan dia mampu menahan serangan Jing darah iblis leluhur. Dia masih tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari sutra darah setan leluhur, dan sangat sulit untuk menekan lawan. Qin Chen, mengapa repot-repot dengan kekuatan biasa? Anda bisa mulai dari arah lain dan menaklukkan orang kuno ini dari alam jiwa. Suara yang menyenangkan terdengar di piringan giok keberuntungan di alam semesta. Itu adalah kucing hitam besar. Kucing hitam besar, tidakkah kamu membantu? Qin Chen tertekan. Kucing hitam besar itu menghilang sebelumnya. Dia tidak keluar untuk membantu sama sekali. Pada saat ini, dia berbicara. Dengan kekuatan kucing hitam besar, jika dia mau sebelumnya, mungkin dia sudah menghentikan Feng Shaoyu ini. Bagaimana bisa menghabiskan begitu banyak energi? Qin Chen kecil, kaisar ini tidak dapat membantu Anda di mana-mana. Alasan mengapa Anda diizinkan melakukannya adalah untuk membiasakan Anda dengan pertempuran tingkat yang lebih tinggi. Jika Anda mengandalkan orang lain setiap saat, bagaimana Anda bisa memasuki alam suci di masa depan? Kucing hitam besar itu berkata dengan penuh pengetahuan. Saya pikir Anda terlalu malas untuk melakukannya. Qin Chen mengertakkan gigi dan ingin kucing hitam besar itu bergerak. Kecuali dia berada dalam krisis hidup dan mati, dia mungkin tidak repot-repot bergerak. Namun, kata-kata kucing hitam besar itu juga memberi petunjuk pada Qin Chen. Alam jiwa. Qin Chen sedikit bermeditasi. Teknik terlarang jiwa surgawinya adalah teknik terlarang teratas dalam jiwa, dan master tingkat suci lawan jelas memiliki banyak pencapaian jiwa. Jiwa adalah asal dari semua makhluk hidup, dan juga merupakan tempat di mana Anda benar-benar perlu memperbaiki rantai setelah memasuki alam suci. Jika Anda tidak dapat benar-benar mengendalikan kekuatan jiwa Anda, bahkan jika Anda benar-benar memasuki alam suci, itu hanya akan menjadi yang paling tidak berpengaruh. Kucing hitam besar itu berkata dengan malas. Kata-katanya persis sama dengan kata-kata leluhur keluarga Ji. Setelah seniman bela diri mencapai alam suci, jiwalah yang benar-benar perlu memperbaiki rantai, dan jiwa adalah inti dari alam suci yang kuat.